Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Kali ini saya akan membahas daftar efek liquidity provider dan apa itu liquidity provider dan bagaimana cara kerja mereka. Nah, Bursa Efek Indonesia telah merilis daftar efek liquidity provider. Di sini ada berapa saham nih? Kita lihat ke bawah. Ada 403 saham yang bisa dibeli dan dijual oleh liquidity provider. Liquidity provider adalah sebuah perusahaan sekuritas yang memberikan bid dan offer pada pasar. Jadi mereka tidak melakukan HK atau haki ya. Mereka ngantri di bid dan offer. Tujuan dari liquidity provider sendiri adalah membuat saham liquid dan transaksi menjadi mudah, baik jual maupun beli. Jadi, para investor dan para trader bisa langsung menjual dan membeli pada harga yang sangat dekat ya. Langsung saja saya contohkan di sini. Saya contohkan di saham BBRI. Saham BBRI terlihat sangat liquid sekali ya. Terlihat dari bid yang ada 4.000 dan offer yang ada 11.000 lot. Di BBRI ini bukan hanya orang yang transaksi jual beli aja ya, tapi ada juga peran liquidity provider. Mereka tidak melakukan HK atau haki ya. HK itu yang beli di harga offer dan jual di harga bid. Mereka selalu mengantri di harga bid dan menjual di harga offer. Jadi mereka menjaga likuiditas tetap terjaga ya, seperti di bank BRI ini. Lihat likuiditasnya ada di harga 4.200 ada 4.000 lot, di harga 190 ada 11.000 lot dan seterusnya. Ini sangat liquid sekali ya. Dan di offer juga 4210 ada 11.000 lot, 4.220 ada 23.000 lot dan seterusnya. Terlihat sangat liquid. Jadi para investor dan trader bisa langsung menjual dengan harga yang sangat dekat ya. Harga jual belinya dekat, nggak jauh. Jika tidak ada peran liquidity provider, maka bid dan offer bisa jauh. Misalnya, offernya 4.210 dan bidnya bisa 4.170 dan itu tentu saja merugikan pembeli dan penjual. Peran liquidity provider adalah mengisi bid dan offer agar saham liquid ya. Seperti itu. Apa sih kekurangan dari liquidity provider? Kekurangannya adalah bisa melakukan manipulasi pasar. Jika terjadi panic buying atau panic selling atau panik jual dan panik beli, jika terjadi panik jual, maka liquidity provider kan ada di bid dan para trader dan investor ini menjual di harga bid. Otomatis sang liquidity provider menampung saham di harga bid mereka ya. Jadi bisa tahu ya, jika ada liquidity provider yang jual atau beli itu selalu diisi. Misalnya offer udah mau habis nih, misalnya BRI kan 11.000 di sini, sisa 1.000, si offernya itu naik lagi jadi 11.000 lagi, balik lagi. Bidnya sisa 1.000, naik 11.000 lagi ya. Itu adalah permainan dari liquidity provider. Atau bahasa kasarnya itu bandar saham. Bahasa kasarnya. Kita pakai bahasa biasanya aja lah, bahasa lembutnya aja, liquidity provider. Itu yang jual liquidity provider. Mereka lagi jualan, jadi bid isi. Dan jika mereka udah menyadari bahwa yang HK mulai tipis, mereka akan melakukan pengguyuran di harga bid. Mereka akan guyur harga bid dan mereka jual. Siapa yang akan nampung? Tentu saja para retail. Karena sebelum mereka mengguyur ke pasar, mereka akan melakukan manipulasi dengan menaikkan harga saham, naik atau memborong saham di offer agar para retail tertarik dan memasang harga bid. Lalu mereka menjualnya sekaligus dan terjadilah penurunan yang tajam. Kekurangan liquidity provider juga adalah jika asing jualan. Jika asing melakukan jualan melalui algoritma mereka, karena asing nggak jual secara manual tapi pakai algoritma, si liquidity provider ini akan kabur dan mereka akan mengeringkan bid dan otomatis harga ambles ya. Dan banyak kasus yang tiba-tiba bidnya hilang, bidnya
Dari 100.000 tiba-tiba hilang sisa 1.000, lalu tiba-tiba harga turun. Si liquidity provider kabur dan algoritma asing terus berjalan, makanya harga sahamnya langsung plak ke bawah seperti itu. Peran liquidity provider tidak buruk-buruk amat sih. Kelebihannya juga bisa memberikan bid dan offer agar saham liquid dan para trader bisa trading. Nah, kita lihat saham apa saja yang masuk ke daftar efek liquidity provider ya. Ingat ya bahwa liquidity provider itu bukan bandar perseorangan atau institusi besar seperti BlackRock atau apa, bukan, tapi perusahaan sekuritas. Nah, di sini ada ABDA, ABMM, Akro, ADP, ADES, ADMF, ADMG, Agar, AGI. Di sini ada banyak. Nah, ada Archie. Dan di sini ada daftar saham yang bisa ditransaksikan dan dipasang bid offer oleh liquidity provider. Ada di saham-saham ini. Dan katanya Danantara juga akan menjadi liquidity provider IHSG. Kemungkinan Danantara akan tapi akan memasang bid dan offer pada saham yang terdaftar di sini ya. Cuma kemungkinan bakal di saham BUMN sepertinya, bukan di saham-saham yang gorengan-gorengan begitu. Tapi saya juga nggak tahu karena belum ada pengumuman resminya ya. Untuk daftarnya saya akan kirim di grup Telegram saya, dan kalian bisa bergabung ke grup Telegram saya, dan linknya ada di deskripsi. 100% gratis. Mungkin sekian untuk pembahasan liquidity provider. Jika tidak ada yang mengerti bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan saya melakukan voting di grup Telegram saya, kalian ingin video apa? Ternyata 44% voting adalah ingin saya membuat video bandarmologi daripada analisis chart, baca chart, atau baca arus global. Dan saya akan membuat videonya besok dan menguploadnya besok. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian.